Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Larasati di podcast Safta. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, sekarang sudah bersama saya nih Bu Salma selaku guru pendidikan Pancasila di SMP dan SMA Safta. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Bu Laras. Bagaimana kabarnya nih Alhamdulillah, Bu Salma? baik aja. Bu Laras bagaimana? Alhamdulillah sehat, sama-sama Ibu. Oke Bu, kita sekarang ini mau ngobrol mengenai kemerdekaan nih Bu. Sebenarnya merdeka itu apa sih Bu maknanya gitu? Jadi kalau dilihat dari pengertiannya atau definisinya ya, merdeka itu kan artinya kan bebas dari penjajahan atau dari kendali, yang mana sebelumnya itu Indonesia sudah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, kemudian 3,5 tahunnya juga oleh Jepang. Nah, akhirnya dengan perjuangan para pahlawan bangsa dan juga Bapak Proklamator, akhirnya Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, ini juga menandakan bahwa Indonesia itu bisa sepenuhnya mengendalikan atau melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila seperti itu. Yang nantinya itu nanti juga akan berdampak kepada anak cucu kita yang akan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga Berarti patriotisme. jangka panjang iya, ya, Bu, jangka ya? panjang, dan nanti juga cinta tanah airnya, patriotisme gitu, seperti itu. Berarti keberlanjutannya jangka panjang begitu ya Bu ya. Oke deh kalau gitu. Nah sekarang karena kita ada di dalam lingkungan pendidikan nih Bu Salma, saya pengen tahu sih Bu sebenarnya kan di kurikulum kita ini juga udah kurikulum merdeka. Terus apa lagi tuh Bu? Ada Merdeka Belajar, terus ada Kampus Merdeka, Semuanya merdeka. Iya, jadi semuanya sesuai dengan temanya tahun ini ya Bu ya, kemerdekaan gitu. Nah, sebenarnya pendidikan yang merdeka nih Bu, menurut Ibu selaku guru pendidikan Pancasila itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi kembali lagi ke tadi ya, merdeka itu kan bebas. Nah, kalau di pendidikan anak-anak itu bisa bebas melaksanakan pendidikan sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu. Mungkin kalau sebelum kurikulum merdeka itu kan ada kurikulum 2013. Sebelumnya lagi ada kurikulum KTSP. Betul. Itu kan masih di teacher center atau masih di pusatnya itu di guru. Jadi muridnya hanya mendengarkan saja. Nah, ini kan ada inisiatif baru, ada inovasi, yaitu ada kurikulum merdeka. Itu siswa itu bisa atau murid-murid itu bisa untuk mengeksplor kelasnya atau luar sekolah gitu. Karena ada juga dengan P5. Betul. Oh iya, ada profil P5. pelajar Pancasila itu ya Bu Iya, ya. ada P5 itu kan juga untuk supaya anak-anak itu bisa untuk belajar di luar sekolah atau mungkin juga bisa terjun ke masyarakat juga secara langsung gitu. Berarti bedanya lumayan jauh ya Bu ya dengan Bu Salma sendiri merasakan nggak sih perbedaannya nih Bu antara kurikulum yang sebelumnya nih, kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka sekarang nih Bu? Ya perbedaannya itu siswa itu lebih aktif. Mungkin kalau dulu 2013 itu kan lebih ke siswanya duduk saja di bangku. Kemudian kita sebagai guru menceramahi gitu ya Bu ya. Gitu ya. Betul, Akhirnya betul kan sekali pasti banyak yang bosen tidur gitu. Akhirnya ya karena ada kurikulum merdeka ini jadi lebih aktif, belajar kelompok, belajar di luar sekolah, atau juga mungkin nanti siswa-siswinya bisa berkunjung ke museum-museum. Ada museum pahlawan juga di sini. Jadi lebih luas lagi jadi gitu pelajaran ya Bu. tidak terbatas hanya gurunya yang menerangkan saja gitu. Kalau untuk gurunya nih udah merdeka belum nih Bu kira-kira menurut Bu Salma? Aduh, gimana ya? Kira-kira kan tadi kalau kurikulum mungkin secara keseluruhan ya Bu ya. Jadi kalau konteksnya dari siswa seperti itu. Kalau dari kita sebagai guru nih atau pandangan Bu Salma, kira-kira gurunya udah termasuk merdeka nih belum? Dalam mengajar mungkin? Ya kalau dulu ya itu kan mengajarnya tadi kita menjelaskan aja, jadi kita terbatas interaksi dengan siswa, akhirnya kan tidak ada interaksinya. Kalau sekarang kan interaksinya sudah bebas, jadi lebih ini lagi leluasa jadi gitu ya. apalagi kalau mungkin siswanya bisa untuk berpikir kritis, menganalisis kasus, itu kan juga bisa untuk melatih kreatifan mereka juga. Oh begitu, jadi relate gitu ya Bu ya relate antara dengan kemerdekaan kemudian diterapkan dalam sebuah kurikulum dan juga dengan berita-berita yang ada, yang banyak-banyak kasus di Indonesia itu juga bisa diajarkan ke mereka. Oh, berarti kita kaitkan dengan Iya, apa yang ada ada sekarang di masa kita. Oke.
luar biasa berarti kurikulumnya ini. Kurikulum Merdeka. Oke, itu tadi kalau dalam ranah pendidikan nih Bu. Nah, sekarang mau saya tanya terkait dengan tema kita tahun ini nih, kemerdekaan kita tahun ini yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih Bu pandangan Ibu terkait ibu kota baru nih ya Bu ya? Ibu kota Nusantara namanya, jadi IKN ya. Dan apa kaitannya dia dengan kemerdekaan kita sekarang gitu mungkin menurut Bu Salma sendiri begitu? IKN itu kan dicetuskan udah lama ya, cuman baru terrealisasikan tahun ini. Iya, beberapa tahun ini. Yang juga nanti rencananya itu juga akan diresmikan Presiden Jokowi waktu 17 Agustus. Nanti ya, berarti ya, tahun ini banget berarti launching IKN. Iya, karena sudah ada undang-undang IKN-nya juga yang sudah dikeluarkan. Oh, sudah ada ya Bu ya? 15 Februari 2024. Pengetahuan baru nih. Nah, itu juga menjadikan kalau Jakarta itu sudah bukan ibu kota lagi semenjak bulan Februari kemarin. Oh begitu. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah bukan lagi ibu kota ya Jakarta, sekarang sudah pindah. Tapi officially-nya bakal pas 17 Agustus nanti. Wah, jadi makin penasaran. Aduh, saya jadi pengen ikut Ibu ke sana, ke Kalimantan. Ibu mau ikut nggak? Boleh ya. Karena kan 11 juta nih Bu tiket pesawatnya. Luar biasa ya. Oke, jadi cukup menarik sekali tema kemerdekaan kita tahun ini. Oke, terus ini nih Bu, mungkin yang salah satu pesan paling penting nih untuk anak-anak kita terutama, kira-kira bagaimana sih anak-anak Indonesia, anak-anak muda sekarang itu untuk mengisi kemerdekaan di tahun-tahun sekarang, di era-era sekarang ini menurut Bu Salma? Ya pasti udah pernah dengar yang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya, nah betul, itu juga salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Karena jas merah itu juga disampaikan sendiri oleh Presiden Soekarno waktu peringatan Hari Kemerdekaan di tahun 1966. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu jangan sekali-kali melupakan sejarah perjuangan pahlawan juga. Oh benar ya. Jadi semua sobat Sabta harus tetap ingat. Iya, tetap ingat. Makanya kenapa ada pelajaran atau mata pelajaran sejarah Indonesia sebagai pelajaran ada wajib pendidikan juga. Pancasila juga. Nah, untuk supaya kita nggak melupakan sejarah kita seperti itu. Berarti ternyata sepenting itu ya. Itu. Terus apa lagi nih Bu kira-kira? Kalau untuk masa-masa sekarang selain kita istilahnya tetap perlu mengenang, mempelajari, meneladani sejarah, untuk anak-anak kira-kira apa lagi nih? Selain itu juga sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Sekarang kan banyak budaya K-pop gitu ya yang masuk itu kan mulai luntur juga cinta tanah airnya. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi. Seperti dengan bisa mulai membeli produk lokal. Kan sekarang produk lokal kan banyak yang maju. Iya, lokal brand. Iya, lokal brand kan banyak yang maju, UMKM sekarang kan itu juga termasuk mengisi kemerdekaan ya Bu ya. Dengan mencintai tanah air kita. Ternyata kita nggak harus berperang nih ya Sobat Sabta. Nggak harus perang bambu runcing ya kan. Sudah nggak zaman ya. Nggak zaman udah. Pakai produk lokal saja sudah mencintai Indonesia, tanah air kita. Termasuk mengisi kemerdekaan. Luar biasa. Berarti nggak harus kita berperang, kita harus melawan musuh begitu ya sekarang bersama. Sudah nggak zamannya. Ternyata kita memakai produk lokal, mencintai apa namanya hasil-hasil karya-karya lokal, mengingat sejarah itu juga ternyata sudah termasuk mengisi kemerdekaan. Luar biasa banget. Mungkin ini nih Bu, terakhir ya sebelum kita tutup nih, menurut Ibu mungkin ada yang mau disampaikan gitu untuk ulang tahun negara kita yang ke-79? Ya tentunya ucapannya tetap pasti maju untuk meraih Indonesia Emas 2045. Betul, ya, itu kan mau meraih Indonesia Emas 2045. Benar. Dan juga supaya terus berkembang lagi dan juga tetap dengan memegang Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak ada perpecahan di antara kita, semuanya sama. Betul. Iya. Itu yang penting ya Bu ya. Karena masih ada konflik antar suku, antar agama itu kan masih terasa. Jadi walaupun sudah merdeka tapi ternyata masih ada seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nggak terjadi lagi seperti itu. Terus apa lagi nih Bu kira-kira? Ya, dan untuk generasi-generasi muda untuk lebih mencintai produk dalam negeri juga tentunya, untuk mengkonsumsi juga, dan juga tetap itu tadi jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Penting nih pesan dari guru pendidikan Pancasila ini luar biasa. Sekali-kali melupakan sejarah. Oke, luar biasa banget nih Bu Salma untuk bincang-bincang singkat kita ya. Jadi ternyata
negara kita yang saat ini merdeka itu juga masih ada terasa jajahan-jajahannya gitu ya Bu. Jajahannya dari dalam sendiri. Dari dalam negara sendiri juga dari luar itu dari efek-efek kebarat-baratan. Globalisasi, Betul. ya, globalisasi teknologinya. Jadi kita harus semakin gimana tuh Bu? maju. Harus pintar-pintar ya. Pintar memilah informasi juga. Oke, nah terus itu tadi dibahas juga berkaitan dengan IKN. Ternyata sudah ada undang-undang IKN ya, bahwasannya Jakarta itu sudah bukan lagi ibu kota sejak Februari, saya juga baru tahu nih. Nah, mungkin teman-teman yang nanti akan menyaksikan upacara benderanya, berarti itu adalah salah satu simbolisasi dari officially kalau negara kita, ibu kota negara kita sudah pindah ke Kalimantan, ke ibu kota Nusantara. Oke, luar biasa kalau begitu perbincangannya. Terima kasih banyak Bu Salma atas waktunya. Sangat singkat tapi dapat banget nih saya ilmu-ilmu barunya juga ya. Saya juga sebagai guru ternyata juga perlu belajar dari teman guru juga gitu. Ya, senang bisa berbagi ilmu. Betul. Oke, baik Sobat Safta, itu tadi podcast singkat saya bersama Bu Salma selaku guru pendidikan Pancasila di Sekolah Islam Safta. Bu Salma, kita sama-sama sebutkan tema HUT RI tahun ini ya. Oke, siap? Boleh ya? Oke. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju.